Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 491, Ye Chen mengambil tindakan. Penjaga yang tersisa tercengang. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Fang Zhenye sebenarnya ingin membunuh Bao Peimin. Bao Peimin tidak ragu-ragu. Dia melirik Ye Chen dari sudut matanya dan melihat bahwa pihak lain belum bergerak. Dia berkata dengan marah, "Mengapa kamu belum pergi? Aku tidak bisa bertahan terlalu lama." Ye Chen sebenarnya berterima kasih kepada Bao Peimin karena telah membela dia, tapi dia tidak mau pergi. Tujuannya datang ke sini adalah Fang Zhenye. Untuk menyelamatkan ayahnya, dia tidak punya pilihan lain. Senior Bao, saya yang memulai ini dan saya akan mengakhirinya. Kamu tidak perlu melakukan ini untukku. Namun, Bao Peimin tidak punya waktu untuk menanggapi kata-katanya, karena pedang Fang Zhenye sudah ada di depannya. Dia mengayunkan pedangnya untuk menghadapi serangan itu. 1000 pedang petir. Ini adalah jurus pedang Bao Peimin yang terkenal. Meskipun ini bukan teknik pedang terbaik, teknik ini dianggap sangat kuat dalam dunia seni bela diri Huaxia. Dia tidak berani menganggap enteng serangan Fang Zhenye. Kedua senjata itu bertabrakan dan keduanya mundur beberapa langkah. Jelas sekali, perbedaan kekuatan antara keduanya tidak besar. Bao Peimin, sepertinya aku meremehkanmu. Sayangnya, bukan hanya kamu yang berhasil menerobos. Beberapa detik kemudian, aura di sekitar Fang Zhenye melejit, dan dia melepaskan serangan pedang yang lebih mengerikan. Melihat pemandangan ini, ekspresi para penjaga berubah. Siapa sangka Fang Zhenye juga berhasil menerobos. Dia menyembunyikan kekuatannya selama ini. Jika itu masalahnya, Bao Peimin tidak punya peluang. Menyadari hal ini, dua penjaga lainnya juga bergegas menuju Bao Peimin. Saat gelombang kejut dari pertempuran melanda, Bao Peimin didorong berulang kali, dan luka mulai muncul di tubuhnya. Bang! Bao Peimin tidak memiliki peluang untuk menang melawan mereka bertiga, dan akhirnya terlempar mundur 10 meter, mengeluarkan seteguk darah. Inilah yang pantas kamu dapatkan karena melebih-lebihkan dirimu sendiri. Niat membunuh Fang Zhenye benar-benar tersulut. Dia tidak terburu-buru membunuh Ye Chen. Dia sudah lama tidak menyukai Bao Peimin, dan karena itu sangat ingin mengambil kesempatan ini untuk membunuh Bao Peimin. Bunuh Bao Peimin dulu, lalu bunuh Ye Chen. Saat suara dingin itu turun, pedang di tangan kedua penjaga Huaxia merobek udara menuju Bao Peimin. Bao Peimin menelan pil dan berdiri, tapi kedua penjaga itu sudah muncul di hadapannya. Dia dengan panik bersiap untuk memblokir serangan itu, tapi kemudian sesosok tubuh tiba-tiba muncul di depannya. Itu adalah Ye Chen. Sepertinya penjaga Huaxia sangat suka menindas orang lain dengan jumlah. Kalau begitu, ikut sertakan aku. Suara acuh tak acuh Ye Chen terdengar. Kemudian, pedang pembunuh naga yang berlumuran darah menyapu ke depan. Ye Chen, kamu, Bao Peimin hendak mengatakan sesuatu, tapi Ye Chen sudah bergegas menuju kedua penjaga itu. Jantungnya berdetak kencang. Meskipun kedua penjaga Huaxia ini tidak kuat, mereka pasti lebih kuat dari Ye Chen. Dia hendak menyerang ketika dia melihat pedang Ye Chen melintas dan merobek udara. Aura mengerikan meledak, dan energi spiritual tampak mengalir ke dalam pedang seperti pusaran. Selanjutnya, sosok Ye Chen tampak menghilang di tengah serangan pedang. Kedua penjaga Huaxia jelas tercengang. Mereka belum pernah melihat teknik pedang aneh seperti ini sebelumnya. Lebih penting lagi, bagaimana anak ini bisa tiba-tiba menghilang. Seolah-olah dia dan pedangnya adalah satu. Apakah anak ini benar-benar seorang penggarap bidang persatuan? Bagaimana ini mungkin? Saat serangan pedang Ye Chen meledak, kedua penjaga Huaxia membelalak karena terkejut. Apakah teknik pedang seperti itu benar-benar ada di Huaxia? Pada saat ini, hati kedua penjaga Tiongkok itu bergetar. Itu adalah ketakutan akan hal yang tidak diketahui. Tiba-tiba, suara dingin terdengar di telinga mereka. Karena aku sudah membunuh dua penjaga, aku tidak keberatan membunuh dua penjaga lagi. Begitu Ye Chen selesai berbicara, serangan pedang tiba. Kedua penjaga itu terlambat menyadari bahwa mereka telah meremehkan Ye Chen. Mereka mengaktifkan esensi darahnya dan secara paksa meningkatkan kekuatan mereka. Pada saat ini, pedang mereka sepertinya memancarkan cahaya tak berujung saat mereka menghadapi serangan yang datang dengan pedang mereka sendiri. Dentang, kaca, suara tajam terdengar saat kedua pedang itu hancur berkeping-keping. Selanjutnya,
Kekuatan sisa menghantam tubuh mereka, memaksa mereka mundur 6 langkah. Salah satu dari mereka tidak tahan lagi dan mengeluarkan seteguk darah. Apa-apaan ini? Saat ini, Ye Chen berdiri dengan bangga di depan mereka. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan selain sedikit terengah-engah. Dengan satu serangan, Ye Chen memaksa mereka mundur. Adegan ini mengejutkan semua orang. Sun Miao dan para penjaga Huaxia yang menonton dari samping sangat terkejut. Teknik pedang ini jelas bukan dari Huaxia. Teknik pedang ini bisa dikatakan paling unggul, bahkan di pegunungan Kunlun, gumam Sun Miao dalam hati. Matanya dipenuhi rasa ingin tahu, sekaligus hasrat membara. Kultivator pedang manapun pasti ingin menguasai teknik pedang sekuat itu. Teknik yang menantang surga seperti itu sia-sia bagi Ye Chen. Pada saat itu, Ye Chen meminum pil dan bergegas keluar lagi. Dia ingin memanfaatkan keunggulannya dan melenyapkan keduanya secepat mungkin. Setiap musuh yang dia bunuh akan meningkatkan peluang kemenangannya. Kekuatannya terus meningkat. Tadi malam, dia telah menyempurnakan sejumlah pil kondensasi inten, yang dapat memperkuatnya untuk jangka waktu singkat. Bab 492, 6 lawan 1, bagian 1. Untuk menghadapi kelompok penjaga ini, kekuatannya saat ini tidak cukup. Oleh karena itu, dia harus membuat perbedaan baik dengan pil maupun teknik. Dia menekuk lututnya dan menginjak tanah saat dia menyerang kedua penjaga itu lagi. Dia tidak akan membiarkan mereka mengatur napas atau memulihkan diri. Pedangnya menyerang sekali lagi. Kali ini, kedua penjaga itu tidak lagi meremehkan Ye Chen, dan mengerahkan semua ki mereka yang sebenarnya, menyalurkannya ke dalam dua pedang baru yang telah mereka keluarkan. Setelah itu, pedang mereka menyerang titik vital Ye Chen. Jika mereka tidak membunuh anak ini hari ini, dia akan kembali dengan sepenuh hati, dan pada saat itu, para penjaga akan dikutuk. Serangan pedang memenuhi langit saat kedua sisi bertabrakan. Saat pertarungan berlanjut, mereka berdua menjadi semakin terkejut, saat mereka menyadari bahwa Ye Chen semakin kuat. Bagaimana ini mungkin? Bentrokan mengerikan antara kedua belah pihak hampir mengakibatkan senjata baru mereka hancur. Saat mereka berdua dikirim terbang, Ye Chen mengaktifkan teknik Azure Dragon Phantom Body dan mengarahkan ke titik vital mereka. Membunuh. Kemarahannya sudah terlalu lama tertahan, jadi melampiaskan amarahnya pada orang-orang munafik ini terasa sangat melegakan. Sesuatu dalam dirinya terpicu, dan saat dia menari melintasi medan perang, niat membunuhnya semakin kuat. Dia kemudian melepaskan jurus pertama pedang pemecah surga. Ledakan. Ki yang sebenarnya dalam dantiannya meletus pada saat ini dan dantiannya benar-benar meledak pada saat ini. Dengan dengungan lembut, serangan pedang turun dari langit seperti sambaran petir. Saat auman naga bergema, kekuatan naga darah dimasukkan ke dalam serangan pedang. Pedang Ki muncul di sekujur tubuhnya, memperkuat auranya lebih jauh. Niat membunuhnya sangat mengerikan. Ini adalah dao milik Ye Chen. Tidak. Kedua penjaga itu melihat segala sesuatu di depan mereka dan berteriak ketakutan. Apa yang sedang terjadi? Apakah ahli alam jiwa sejati benar-benar akan dibunuh oleh seorang penggarap alam kesatuan? Mustahil. Mata mereka menyipit karena putus asa saat mereka mengerahkan setiap kekuatan terakhir yang mereka miliki untuk menahan serangan itu. Bang! 3 pedang bertabrakan, dan 2 di antaranya hancur. Namun, momentum pedang pertama belum mereda. Puci! Terdengar suara daging terkoyak. Bagaimana pedangmu bisa memiliki kekuatan seperti itu? Kekuatan hidup di mata kedua penjaga itu menghilang dengan enggan, saat mereka menghembuskan nafas terakhir dengan enggan. Mata Ye Chen dingin saat dia terengah-engah. Pada saat yang sama, dia menelan pil lagi. Kalian semua menciptakan aturan kalian sendiri dari tumpuan kalian yang tinggi dan perkasa. Namun, karena peraturan itu tidak cocok untukku, aku sendiri yang akan melanggarnya. Kesunyian. Kematian kedua penjaga itu mengejutkan semua orang hingga terdiam. Dalam waktu kurang dari 10 hari, 4 penjaga telah jatuh. Dan seorang pemuda bertanggung jawab atas keempatnya. Bahkan Fang Zhenye dan Bao Peimin berhenti berkelahi, hati mereka kacau. Tidak ada yang mengharapkan hasil ini. Biarpun kedua penjaga ini bukan yang terkuat, mereka seharusnya lebih dari cukup untuk menghadapi bocah ini. Sial, wajah Fang Zhenye menjadi pucat pasi. Ketika dia akhirnya sadar kembali, dia berteriak pada 5 orang yang tersisa dari faksinya, bunuh dia. Serang bersama. Lalu, dia memandang Sun Miao.
Apakah kamu benar-benar akan duduk diam dan tidak melakukan apapun? Anda dapat melihat betapa berbahayanya anak ini. Kita tidak bisa membiarkan dia hidup. Dia berpikir bahwa Sun Miao akan bergerak, tetapi yang mengejutkan, Sun Miao sebenarnya berpura-pura tidak mendengar kata-katanya, dan tampak sama sekali tidak peduli dengan keseluruhan situasi. Mungkinkah orang ini ingin menyaksikan mereka berkelahi, dan kemudian mendapatkan keuntungannya nanti? Ekspresi Fang Zhenye menjadi dingin. Dia mengeluarkan setetes esensi darah dan membentuk segel dengan jari-jarinya. Padatkan formasi. Tanah berguncang saat daun-daun berguguran tertiup angin. Bao Peimin langsung menyadari apa yang sedang terjadi dan dengan cepat berkata kepada Ye Chen, ini adalah formasi tertinggi 6 jalan, yang menggandakan kekuatan 6 orang dalam formasi. Orang-orang tercela ini. Sebelum dia selesai berbicara, Sun Miao bergerak. Dalam sekejap mata, dia muncul di belakang Bao Peimin dan melakukan beberapa segel tangan. Bao Peimin tidak menyangka Sun Miao akan menyerangnya, dan sangat terkejut. Dia merasa seolah seluruh tubuhnya dikendalikan oleh kekuatan misterius. Jika dia tidak terluka, dia mungkin masih bisa membuka segel Sun Miao, tapi itu tidak mungkin dalam kondisinya saat ini. Sun Miao mendukung Bao Peimin saat mereka berjalan menuju paviliun. Jangan keras kepala. Kami sudah kehilangan terlalu banyak wali. Sekarang bukan waktunya untuk perselisihan internal. Mohon maafkan saya. Di mata Sun Miao, mempertahankan faksi adalah hal yang terpenting. Jika dia tidak bertindak sekarang, Bao Peimin akan mati. Faksinya tidak mampu kehilangan orang lagi. Selain itu, ada terlalu banyak variabel terkait Ye Chen. Terlalu berbahaya untuk membuatnya tetap hidup. Bao Peimin ingin melawan, namun Tetua Wan dan yang lainnya menahannya. Penatua Wan berkata, Bao Tua, berhenti. Tidak ada gunanya menyinggung orang lain demi orang yang pasti akan mati. Bao Peimin hendak berbicara ketika Sun Miao berkata, saya dapat menjamin Anda bahwa kami akan tetap netral dan tidak membantu salah satu pihak. Adapun apakah dia hidup atau mati, itu tergantung pada keberuntungan anak itu. Dia memandang Ye Chen, yang dikelilingi oleh 6 orang. Nasib pemuda itu sepertinya sudah tertulis di batu. Belum lagi Ye Chen, bahkan Sun Miao tidak akan mampu bertahan saat melawan 6 orang ini setelah mereka ditambah dengan formasi. Keberadaan dan tindakan Ye Chen bertentangan dengan kepentingan para penjaga. Selain itu, Ye Chen pasti memiliki peluang dan rahasia besar. Bab 493, 6 lawan 1, bagian 2. Rahasia ini pada akhirnya akan jatuh ke tangannya. Pada saat itu, ekspresi Ye Chen dingin saat dia melihat 6 orang di sekitarnya. Ini ditakdirkan untuk menjadi pertarungan yang sulit. Fang Zhenye dan 5 orang lainnya sangat marah. Mata mereka merah. Ye Chen, kamu telah membunuh anak buahku lagi dan lagi. Hari ini, saya akan melihat bagaimana Anda bertahan dari formasi ultimate 6 jalan. Juga, setelah kamu meninggal, pacar kecilmu di Xiangjiang dan ibumu masuk. Ibu kota semuanya akan mati. Oh benar, dan ayahmu. Apakah kamu tidak ingin mengetahui keberadaan ayahmu? Maaf, saya sudah mengirimnya ke neraka sebelumnya. Fang Zhenye tertawa dingin. Apa yang ingin dia lakukan adalah memancing kemarahan Ye Chen. Orang yang marah tidak akan pernah bersikap rasional. Tentu saja, dia memang mencoba membunuh Ye Tianzeng, tetapi untuk beberapa alasan, kekuatan misterius telah menyelamatkan Ye Tianzeng setiap saat. Kamu mendekati kematian. Saya tidak peduli formasi apa yang Anda miliki, saya akan menghancurkannya. Dia mengaktifkan teknik Azure Dragon Phantom Body dan menyerang. Mereka berenam. Keenam penjaga itu meraung, dan aura kuat keluar dari tubuh mereka, yang menyebabkan seluruh puncak gunung bergetar. Setelah itu, 6 pedang dengan cepat melayang di udara. Dengan formasi ini, mereka percaya bahwa Ye Chen tidak punya peluang. Ekspresi Ye Chen berubah serius saat dia merasakan kekuatan formasi. Salah satu dari 6 penjaga ini jauh lebih kuat dari 2 penjaga sebelumnya. Dia tidak lagi ragu-ragu dan mencoba menelan pil lagi. Jangan biarkan dia pulih. Fang Zhenye berteriak. Sebuah anak panah merobek udara dan menembus pil obat di tangan Ye Chen. Pada saat yang sama, ke-6 pedang itu menyatu dan tampak membentuk pedang sepanjang 1000 kaki yang menebas ke arah Ye Chen. Ye Chen tidak punya waktu untuk mengonsumsi pil lagi, jadi dia hanya bisa menghadapi serangan itu dengan pedang pembunuh naga. Bang! Pedang pembunuh naga bergetar hebat,
dan kaki Ye Chen tenggelam sedalam 1 meter di bawah pengaruh serangan ini. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan seteguk darah. Serang bersama. 6 dari mereka langsung menyerang Ye Chen. Ye Chen tidak berani gegabah, dan fokus membela diri dari serbuan serangan mereka. Dia sekarang dalam posisi bertahan, yang sudah diduga mengingat dia menghadapi 6 musuh. Bang! Ye Chen merasakan sakit menjalar ke lengannya saat dia berulang kali memblokir serangan dan mundur. Dia berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Ye Chen, apa lagi yang ingin kamu katakan sekarang? Kamu hanya seekor semut. Namun, karena kamu telah memaksa kami berenam untuk bekerja sama. Untuk membunuhmu, kamu dapat menganggap kematianmu layak. Fang Zhenye meraung, dan mereka berenam menyerang Ye Chen lagi, kali ini menunjukkan kekuatan yang lebih besar. Sun Miao dan yang lainnya melihat pemandangan di depan mereka dan menggelengkan kepala tanpa daya. Sejak kapan Wali Huaxia harus menindas orang lain dengan angka? Namun, harus dikatakan bahwa Ye Chen benar-benar menantang surga untuk bertahan selama ini. Pakaian Ye Chen sudah robek, dan bahkan ada sedikit noda darah. Dia terengah-engah. Tidak banyak ki yang tersisa di dantiannya. Menggunakan jurus pedang ketiga dari pedang pembelah langit bukan lagi suatu pilihan, tapi dia masih bisa menggunakan jurus kedua. Ayo kita berusaha sekuat tenaga. 6 pedang menebas ke arah Ye Chen. Naga darah, keluar. Naga darah keluar dari tubuh Ye Chen dan bergegas menuju 6 penjaga yang dipimpin oleh Fang Zhenye. Mereka benar-benar terkejut dengan ini, anak ini masih memiliki lebih banyak kartu truf. Apa yang sedang terjadi? Aura naga darah yang kuat menerobos serangan mereka dan menyapu pedang mereka, bahkan mematahkan beberapa pedang mereka dalam prosesnya. Naga darah, kembali. Saat suara marah Ye Chen jatuh, naga darah itu bergegas menuju pembunuh naga. Pedang. Pada saat yang sama, dia melepaskan jurus kedua. Pedang pembelah surga. Bintang jatuh. Namun, sebelum dia bisa melepaskan gerakan pedangnya sepenuhnya, Fang Zhenye bereaksi dan buru-buru berkata, semuanya, keluarkan esensi darahmu dan padatkan. Jangan biarkan anak ini menggunakan serangan ini. Bagus. Seketika, 6 aliran esensi darah meletus, dan suara guntur terdengar di atas. Pada saat yang sama, pedang hitam muncul di tangan Fang Zhenye. Begitu pedang hitam itu muncul, semua senjatanya bergetar. Bahkan pedang pembunuh naga. Mata Ye Chen menyipit dan dia berseru, pedang penekan jiwa. Bang! Saat berikutnya, pedang pembunuh naga terbang dari tangannya. Di hadapan keagungan dan kekuatan pedang penekan jiwa, semua pedang spiritual lainnya terpaksa tunduk. Tanpa pedang, bagaimana dia bisa melawan? Senyuman muncul di wajah Fang Zhenye. Dia membentuk segel tangan dengan jari-jarinya, dan 6 aliran esensi darah dimasukkan ke dalam pedang penekan jiwa. Perasaan krisis melanda Ye Chen. Bahkan sebelum pedang penekan jiwa menyerang, aura kuatnya menyapu seluruh tubuhnya, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Dia tidak pernah mengira pedang ini akan begitu menakutkan. Berat, karena kamu membuatku menggunakan pedang ini, anggaplah kematianmu berharga. Haha. Pergi. Pedang penekan jiwa terbang menuju Ye Chen, meninggalkan retakan besar di tanah setelahnya. Ark, Ye Chen tidak mau. Berapa banyak kesulitan yang dia alami, dan berapa banyak darah, keringat dan air mata yang dia keluarkan untuk mencapai apa yang dia miliki saat ini. Ye Chen tidak ingin mati. Mengabaikan rasa sakit yang dia rasakan, dia mengedarkan teknik 9 surga Arcane Sun, dan naga darah bergegas keluar untuk melindunginya. Hah! Seekor semut mencoba mengguncang pohon, melebih-lebihkan kekuatannya sendiri. Melihat Ye Chen berusaha melawan, bibir Fang Zhenye melengkung menjadi seringai menghina. Pedang penekan jiwa telah muncul di depan Ye Chen. Di mata semua orang, tidak ada harapan bagi Ye Chen untuk bertahan hidup. Faktanya, tidak ada yang bisa. Mereka menyaksikan dengan antisipasi, menunggu untuk melihat lokasi kematian Ye Chen. Pedang itu hendak mencapai tubuh Ye Chen, ketika tiba-tiba, itu berhenti 1 inci dari Ye Chen. Itu tidak lagi maju. Begitu saja, ia melayang dengan tenang di udara. Seolah-olah pedang penekan jiwa sedang mengamati pemuda di depannya dengan rasa ingin tahu. Bab 494, Pedang Penekan Jiwa, Bagian 1. Ini adalah pemandangan yang tidak diharapkan atau ingin dilihat oleh siapapun. Fang Zhenye mengerutkan kening. Dia telah membunuh banyak ahli dengan pedang penekan jiwa, dan tidak pernah gagal.
Bahkan tidak sekali. Kalau tidak, pedang ini tidak akan bisa menjadi harta karun Gunung Jiangdao. Apa yang sedang terjadi di sini? Kenapa berhenti di depan bocah ini? Apakah dia tidak memasukkan cukup ki dan esensi darah ke dalamnya? Fang Zhenye tidak lagi ragu-ragu. Dia memaksakan setetes esensi darah lagi dan memasukkannya ke dalam pedang penekan jiwa. Pedang penekan jiwa, gunakan esensi darahku untuk membunuh anak ini. Raungannya yang dingin dan marah bergema. Suara mendengung terdengar dari pedang penekan jiwa, dan tanah di depan Ye Chen retak ke segala arah. Namun, pedang penekan jiwa masih tidak membunuh Ye Chen. Pada saat ini, wajah Fang Zhenye menjadi pucat pasi. Apa-apaan ini? Mengapa pedang terkutuk ini gagal pada saat yang paling kritis? Ekspresi Sun Miao dan Bao Peimin berkedip-kedip. Mereka tahu betapa kuatnya pedang penekan jiwa, karena mereka menggunakannya untuk membunuh beberapa ahli yang lebih kuat yang bahkan para penjaga pun tidak berdaya melawannya. Dengan bantuannya, mereka membunuh 6 ahli alam jiwa sejati dengan mudah. Namun, mengapa pedang penekan jiwa tidak membunuh Ye Chen saat ini? Keraguan dan keterkejutan membanjiri pikiran mereka saat mereka menyaksikan kejadian itu dengan rasa tidak percaya. Pada saat ini, bahkan hati Ye Chen sedang kacau. Dia bisa merasakan pedang penekan jiwa mengamatinya, dan bahkan ada tekanan tak berbentuk yang menutupi seluruh tubuhnya, menyebabkan darahnya mendidih. Seolah-olah pedang ini ada hubungannya dengan dia. Pedang penekan jiwa. Suara di makam samsara sepertinya pernah menyebutkannya sekali. Selain itu, kakek pernah membawaku ke Gunung Jiangdao di Xiangjiang. Mungkinkah pedang ini ada hubungannya dengan salah satu dari keduanya? Inilah satu-satunya penjelasan yang mungkin saat ini. Jadi, tanpa ragu-ragu, dia mengulurkan tangannya untuk menyentuh pedang penekan jiwa. Saat ini, Fang Zhenye dan 5 lainnya sudah bereaksi dan menyerang Ye Chen. Ye Chen, karena pedang ini tidak akan membunuhmu, aku akan melakukannya sendiri. Dengan semburan ki sejati, Fang Zhenye muncul di depan Ye Chen dan melepaskan serangan telapak tangan yang kejam. Dalam kondisi lemahnya, Ye Chen tidak akan mampu menahan pukulan ini. Puci. Karena lengah, gelombang kejut dari dampak pukulan tersebut menyebabkan wajah Ye Chen menjadi pucat. Kemudian, tangan Fang Zhenye meraih pedang penekan jiwa yang tidak bergerak dan meledak dengan kekuatan. Niat membunuh Fang Zhenye melonjak. Dia tahu bahwa Ye Chen tidak bisa selamat, dan semakin lama dia membiarkan pertarungan ini berlangsung, akan semakin berbahaya. Dia harus membunuh Ye Chen secepat mungkin. Weng. Dia tidak menahan diri lagi dan melepaskan seluruh ki aslinya. Ye Chen, setelah memaksaku bertindak sejauh ini, kamu bisa membual tentang hal itu di neraka. Jika reinkarnasi ada, saya harap Anda akan terlahir kembali sebagai cacing. Mati. Pedang penekan jiwa di tangannya memancarkan niat membunuh yang tak ada habisnya, sepertinya ingin melahap seluruh kehidupan. Ye Chen tidak ragu-ragu dan mengepalkan tinjunya untuk memanggil pedang pembunuh naga kembali ke tangannya. Dia kemudian menelan beberapa pil, dan meledak dengan kekuatan, melepaskan pedang pemecah surga. Bahkan jika dia terluka, dia akan menyeret Fang Zhenye bersamanya. Fang Zhenye melihat Ye Chen masih melawan dan mencibir. Pedang patah saja berani mempermalukan dirinya sendiri di depan pedang penekan jiwa. Merusak. Dia mengabaikan serangan Ye Chen dan mengayunkan pedang penekan jiwa ke arah Ye Chen. Namun, dia tiba-tiba merasakan perlawanan yang luar biasa dari pedang penekan jiwa. Sebuah aura meledak dari pedang penekan jiwa, menyebabkan dunia berubah warna. Itu juga menyebabkan darah Fang Zhenye bergejolak, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Pedang penekan jiwa tidak hanya gagal membunuh Ye Chen, tetapi juga menyebabkan serangan balik. Tubuh Fang Zhenye terlempar seperti layang-layang dengan tali putus. Bang! Tubuhnya terhempas ke tanah, menciptakan lubang besar. Tidak ada yang mengharapkan hasil ini. Fang Zhenye sebenarnya telah dikalahkan oleh pedangnya sendiri. Mengapa pedang penekan jiwa tampaknya membantu Ye Chen? Organ dalam Fang Zhenye terguncang. Dia berdiri, dan matanya merah saat dia menatap pedang penekan jiwa yang masih melayang di udara. Bab 495, Pedang Penekan Jiwa, Bagian 2. Apa sih yang kamu lakukan? Siapa yang memberi Anda energi dan sumber daya spiritual? Tidak apa-apa jika kamu tidak menerimaku, tapi kamu sebenarnya berani menyakitiku. Fang Zhenye sangat marah. Dia tidak hanya gagal membunuh Ye Chen,
tapi dia juga dirugikan oleh pedangnya sendiri. Apa yang sedang terjadi? Tiba-tiba, pedang penekan jiwa yang melayang mengeluarkan lampu merah, dan beberapa detik kemudian, niat membunuh meletus. Bilah pedang itu kemudian berbalik dan menunjuk ke arah Fang Zhenye. Fang Zhenye terkejut, dan tubuhnya menegang. Pedang penekan jiwa, sebenarnya ingin membunuhnya. Bagaimana ini mungkin? Pada saat ini, aura kematian merayapi dirinya. Fang Zhenye merasa seolah-olah dia telah jatuh ke neraka yang paling dalam. Seluruh tubuhnya membeku dan dia merasakan sakit yang tak tertahankan. Jika bukan karena fakta bahwa tubuhnya lebih kuat dari orang biasa, dan juga fakta bahwa dia telah menutupi tubuhnya dengan ki sejatinya pada saat yang paling kritis tadi, dia mungkin akan jatuh pingsan, atau mungkin bahkan mati. Desir, pedang penekan jiwa terbang dan langsung menuju titik vital Fang Zhenye. Sial, pedang spiritual ini sangat ingin membunuh tuannya. Ini adalah kejadian langka di dunia seni bela diri, dan bahkan di pegunungan Kunlun, namun hal itu sedang terjadi di depan mereka saat ini. Fang Zhenye tahu betapa kuatnya pedang penekan jiwa, jadi dia tidak lagi ragu-ragu. Jari-jarinya membentuk segel, dan tanda giok muncul di depannya. Token giok itu mengembang dalam sekejap mata dan berubah menjadi tembok besar. Kaca, tembok besar itu hancur, dan pedang penekan jiwa menembusnya dengan mudah. Beberapa detik kemudian, darah mengotori tanah. Meskipun Fang Zhenye berusaha sekuat tenaga untuk menghindar, salah satu lengannya masih putus. Ah! Jeritan menyakitkan terdengar. Tidak ada yang menyangka keadaan akan berubah seperti ini. Fang Zhenye yang sangat arogan sebenarnya terluka oleh pedangnya sendiri. Sebelum ada yang bisa bereaksi, pedang penekan jiwa berbalik dan menyerang Ye Chen. Namun, kali ini, bukan untuk membunuh Ye Chen, tapi berhenti dan diam-diam melayang di depan Ye Chen. Bahkan gagang pedangnya sedikit bergetar, seolah-olah itu mengekspresikan semacam emosi. Apa yang sedang terjadi di sini? Pada saat ini, ekspresi penjaga yang tersisa, Sun Miao, dan Bao Peimin, semuanya berubah. Pedang penekan jiwa telah bersama Fang Zhenye selama beberapa tahun terakhir. Fang Zhenye bahkan memberinya esensi darah dan energi spiritual yang tak ada habisnya. Secara logika, pedang itu seharusnya mengenali dia sebagai tuannya. Pedang spiritual tidak akan pernah membunuh tuannya. Namun, nampaknya usaha Fang Zhenye sia-sia, dan pedang penekan jiwa bahkan mengakui bocah alam persatuan sebagai tuannya. Siapa yang bisa menjelaskan apa yang mereka lihat saat ini? Seluruh puncak gunung sepi seperti kuburan di tengah malam. Semua penjaga melebarkan mata mereka dan berdiri terpaku di tanah seperti patung. Mendesis. 5 penjaga di belakang Fang Zhenye juga membeku di jalurnya, tidak mampu memahami situasi ini. Ye Chen juga mengerti apa yang dimaksud dengan pedang penekan jiwa, jadi dia mengulurkan tangan dan meraih pedang penekan jiwa. Beberapa saat kemudian, niat pedang mengalir dari pedang penekan jiwa dan menusuk jari Ye Chen, dan setetes darah menetes ke gagang pedang. Ledakan. Naga darah di tubuh Ye Chen melonjak ke langit. Raungan naga itu seperti guntur yang bergemuruh di langit, menghantam hati semua orang seperti genderang. Cahaya merah muncul dari pedang dan menyelimuti Ye Chen, dan aura Ye Chen tiba-tiba terlepas. Ki sejati dalam dantiannya mengalir ke dalam pedang. Pada saat ini, bayangan setinggi 100 kaki tampaknya muncul di sekitar Ye Chen. Seolah-olah seorang dewa telah turun ke dunia fana, memegang pedang surgawi di tangannya, siap untuk disembelih. Melihat pemandangan ini, mata Fang Zhenye dipenuhi amarah yang tak ada habisnya. Pedang penekan jiwa sebenarnya telah mengakui Ye Chen sebagai tuannya. Ini adalah fenomena yang terjadi ketika sebuah senjata spiritual mengenali tuannya. Sial, dia telah membesarkannya selama bertahun-tahun, tapi pedang penekan jiwa tidak pernah mengakui dia sebagai tuannya. Sebaliknya, ia kini telah mengakui anak nakal alam kesatuan sebagai tuannya. Dalam hal tingkat kultivasi, kekuatan, atau ilmu pedang, bagaimana Ye Chen bisa dibandingkan dengannya? Saat dia mulai berkultivasi, Ye Chen bahkan belum lahir. Mengapa? Rambut putih Fang Zhenye berkibar tertiup angin seperti orang gila. Dia bahkan mengeluarkan seteguk darah. Seteguk darah ini bukan disebabkan oleh kekuatan luar, tapi oleh kemarahan. Dia meraung, Ye Chen, kamu membunuh teman-temanku, dan merebut pedang spiritualku. Aku ingin kamu mati, bahkan jika aku harus mati bersamamu. Namun, Ye Chen tidak mendengarnya sama sekali.
Pandangannya tertuju pada pedang. Pedang penekan jiwa memiliki panjang 3,2 kaki dan lebar 1 jari. Ada pola jelas berwarna merah kehitaman pada pedangnya, yang sepertinya menggambarkan 9 naga yang sedang terbang. Masing-masing entah bagaimana terasa nyata, dan membawa aura ganas yang membuat jantung orang berdebar-debar. Di ujung pedang, ada 2 kata emas kuno dan tidak jelas. Penindasan jiwa. Pada saat ini, Ye Chen merasa seolah-olah ada pedang yang muncul di benaknya. Itu adalah pedang penekan jiwa. Dia bahkan bisa merasakan betapa kuatnya pedang ini. Itu jauh melampaui pedang pembunuh naga. Jika pedang pembunuh naga adalah bumi, maka pedang penekan jiwa ini adalah langit yang tak terjangkau. Namun, untuk beberapa alasan, pedang penekan jiwa menyerap ki aslinya tanpa henti. Mungkinkah ki sejatinya adalah makanan bagi pedang? Namun, setelah pedang penekan jiwa menyerap ki aslinya, dia juga merasakan bahwa pedang itu mulai muncul dengan serangan yang kuat, yang jauh melebihi tingkat kekuatannya. Ye Chen, berlutut dan kembalikan pedangku. Fang Zhenye dan 5 lainnya telah tiba dalam jarak 3 meter dari Ye Chen. Fang Zhenye, yang kehilangan lengannya, seperti orang gila. Ye Chen tertawa dingin dan berkata, pedangmu. Coba panggil itu. Jika itu kembali padamu, maka aku akui itu milikmu. Kamu sedang mendekati kematian. Fang Zhenye memandang pedang penekan jiwa di tangan Ye Chen dengan ketakutan. Kemudian, dia berkata kepada Sun Miao dan yang lainnya tidak jauh dari situ, Sun Tua, apakah kamu benar-benar akan terus menonton? Meskipun pedang ini milikku, pedang ini juga milik para penjaga. Begitu pedang ini meninggalkan Gunung Jiangdao, segala sesuatu di Gunung Jiangdao akan melemah. Berapa lama kamu akan duduk diam dan tidak melakukan apapun? Kamu harusnya tahu betapa berbahayanya Bestart ini jika dia mendapatkan pedang penekan jiwa. Jika saatnya tiba, anak ini pasti akan menjadi ancaman terbesar bagi penjaga Huaxia. Orang seperti ini tidak boleh dibiarkan ada. Fang Zhenye tidak percaya diri untuk membunuh Ye Chen saat ini, jadi dia membutuhkan kekuatan penjaga lainnya, terutama Sun Miao, yang lebih kuat darinya. Dengan bantuan mereka, nasib Ye Chen telah ditentukan, tidak peduli kartu truf apapun yang dia miliki. Sayangnya, mata Sun Miao tertutup seolah tidak bisa mendengar apapun. Fang Zhenye mengutuk dalam hatinya, Sun Miao, ini. Dia mungkin ingin menunggu kedua belah pihak menghancurkan diri mereka sendiri sebelum bertindak dan mengklaim rampasan pada akhirnya. Tidak dapat mengandalkan Sun Miao dan yang lainnya, dia mengeluarkan 6 pil obat. Saya kebetulan punya 6 pil ini. Mereka dapat meningkatkan kekuatan kita selama 5 menit. Kami tidak punya pilihan sekarang. Ambil ini dan lepaskan serangan terkuatmu. Tidak peduli apa, Ye Chen harus mati. 5 penjaga Huaxia lainnya tidak ragu sama sekali dan meminum pil tersebut. Bab 496, Pedang Penekan Jiwa, Bagian 3. Aura mereka sangat mengerikan. Fang Zhenye juga sama. Kabut darah melonjak ke seluruh tubuh mereka. Ye Chen, jadi bagaimana jika pedang penekan jiwa mengakui kamu sebagai tuannya? Selama kamu mati, aku akan tetap menjadi pemiliknya sekali lagi. Mata Fang Zhenye berkedip-kedip karena kegilaan saat dia berteriak. Dengan 6 dari mereka meminum pil untuk meningkatkan kekuatan mereka, Ye Chen pasti sudah mati, bukan? Mati. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh, dan tanah berguncang saat kekuatan tak berujung meletus. Setiap serangan ditujukan langsung ke titik vital Ye Chen. Ledakan. Ye Chen tidak panik. Matanya sedikit menyipit. Dia melirik pedangnya dan melihat bahwa semua ki sebenarnya di dantiannya telah menghilang. Dia tidak punya pilihan lain selain mengandalkan pedang sekarang. Pedang penekan jiwa, apakah kamu bersedia bertarung untukku? Pedang penekan jiwa bergetar hebat. Saat 6 kekuatan kekerasan menyerang Ye Chen, dia mencengkeram pedangnya dengan erat, dan kemudian memasukkan kekuatan naga darah ke dalam pedang penekan jiwa. Aura Ye Chen tiba-tiba berubah. Pada saat ini, Ye Chen seperti datangnya badai. Pedang penekan jiwa, menghancurkan. Pedang penekan jiwa memancarkan cahaya merah dan memicu gelombang yang mengamuk. Itu seperti naga dewa yang turun, melahap ke 6 serangan yang datang. Bang! Seolah-olah gerbang neraka telah terbuka sepenuhnya, dan kekuatan ke-6 orang itu telah lenyap sepenuhnya. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Kelima penjaga itu benar-benar dikirim terbang. Darah menyembur keluar, dan semua orang bisa melihat sosok mereka yang berlumuran darah di tanah.
Ye Chen sebenarnya telah memblokir serangan kekerasan dari begitu banyak ahli dengan satu serangan pedang. Bagaimana ini mungkin? Fang Zhenye bahkan lebih menderita. Karena dia adalah target utama, pedang penekan jiwa menelannya dalam rasa dingin yang menusuk tulang dan niat membunuh. Mungkinkah ini kekuatan sebenarnya dari pedang penekan jiwa? Kekuatan yang pernah dia keluarkan menggunakan pedang ini sebenarnya hanyalah setetes air di lautan. Fang Zhenye tidak bisa menerima ini. Kaca, senjatanya patah menjadi dua, dan dia kehilangan lengan lainnya dalam sekejap mata. Segera setelah itu, serangkaian jeritan yang menyayat hati bergema di seluruh puncak gunung Jiangdao. Pada saat ini, Fang Zhenye sangat kesakitan, dan wajahnya pucat. Dia kalah. Terlebih lagi, dia pada dasarnya telah lumpuh seumur hidup. Bahkan jika dia selamat, dia akan menjalani sisa hari-harinya di ranjang rumah sakit. Lewatlah sudah hari-hari kejayaan sebagai penjaga Huaxia. Pada titik ini, faksi Fang Zhenye di antara para penjaga pada dasarnya telah dihancurkan sendirian oleh Ye Chen. Puci, Ye Chen juga merasa tidak enak badan. Saat pedang penekan jiwa meletus dengan kekuatan, dia merasa seolah-olah seluruh energi di tubuhnya telah terkuras. Dia telah menderita beberapa luka, tetapi harga yang dia bayarkan untuk menggunakan pedang kuat ini terlalu mahal. Tubuhnya bergoyang, dan dia sangat lemah. Dia terpaksa menggunakan pedang penekan jiwa untuk menopang tubuhnya, terengah-engah. 10 orang yang berdiri di kejauhan tercengang. Bao Peimin tidak pernah memimpikannya hasil seperti itu. Melihat mayat orang-orang yang pernah disebutnya kawan, hatinya bergejolak. Ye Chen, dia benar-benar mengatasi rintangan dan mengalahkan mereka 8. Hatinya tidak bisa tenang. Mungkin hanya orang seperti ini yang layak menjadi master pedang penekan jiwa. Jika Ye Chen bisa mengeluarkan pedang penekan jiwa dari Gunung Jiangdao, siapa di Huaxia yang bisa menghentikannya? Tak satu pun dari kami bersepuluh yang memenuhi syarat untuk melakukannya. Siapa yang mengira kejeniusan seperti itu akan muncul begitu saja? Sungguh suatu berkah besar bagi saya, Bao Peimin, untuk dapat menyaksikan dan mengikutinya seumur hidup saya. Saat ini, Bao Peimin bahkan sedikit bersemangat. Dia ingin melepaskan diri dari kekangan yang mengikatnya, tetapi ternyata itu tetap tidak bisa. Saat ini, Ye Chen berada dalam kondisi lemah. Akan merepotkan jika ada yang menyergapnya. Dia memandang Sun Miao di sampingnya dan buru-buru berkata, "Matahari tua, Fang Zhenye dan yang lainnya telah meninggal, dan para penjaga sekarang telah bersatu. Ini adalah hal yang bagus. Juga, kamu telah melihat kekuatan Ye Chen. Jika kita bisa mengikatnya, itu akan menjadi hal yang luar biasa bagi Huaxia dan para penjaga. Kami tidak melakukan apapun yang menyinggung perasaannya, dan saya bahkan membantu Ye Chen. Saya yakin Ye Chen bersedia menjadi wali. Matahari tua, cepat lepaskan aku." Namun, hanya keheningan yang menjawabnya. Ekspresi Bao Peimin sedikit berubah saat dia menatap Sun Miao. Dia punya firasat buruk. Saat ini, mata Sun Miao sedikit menyipit. Ada sedikit kegilaan dan keinginan dalam diri mereka. Mungkinkah Sun Miao benar-benar menantikan kesempatan ini? Bab 497, Kehormatan, Bagian 1. Meskipun Bao Peimin menghormati Sun Miao, setiap ahli didorong oleh keinginan dan keserakahan untuk menjadi lebih kuat. Selama sesuatu yang cukup menarik ditempatkan di hadapan mereka, cita-cita luhur dan luhur itu tidak ada artinya. Tiba-tiba, Sun Miao tersenyum. Ada sedikit rasa dingin di senyumannya. "Bao Peimin, kamu berpikir terlalu sederhana. Anak ini memiliki niat membunuh yang kuat dan kepribadian yang sombong. Bisakah Anda menjamin bahwa dia akan benar-benar mendengarkan kita? Dia mempunyai kekuatan yang besar, namun kamu berpikir bahwa dia masih bersedia menjadi wali. Itu tidak mungkin. Namun, anak ini mungkin benar-benar bisa melakukan sesuatu untuk Huaxia. Anak ini masih sangat muda, namun telah berhasil berkultivasi hingga tingkat seperti itu. Dia pasti telah menemukan peluang besar, dan menyembunyikan rahasia besar. Bao Peimin, menurutmu apakah kekuatan kita akan meningkat jika kita mendapatkan rahasia ini? Pada saat itu, apakah kami dapat berbuat lebih banyak untuk Huaxia?" Mendengar kata-kata jahat tersebut, ekspresi Bao Peimin berubah total. "Matahari tua, lalu apa perbedaan antara kamu dan Fang Zhenye? Kamu menendangnya saat dia jatuh. Menendangnya saat dia terjatuh." Sun Miao tersenyum dan tidak mengatakan apapun lagi. Sebaliknya,
Dia berjalan menuju Ye Chen selangkah demi selangkah. Di sampingnya ada beberapa penjaga yang memancarkan aura menakutkan. Segera, Sun Miao tiba di depan Ye Chen. Dia melirik Ye Chen, yang tubuhnya dipenuhi keringat dan basah kuyup. Jelas sekali bahwa ki sebenarnya di tubuh Ye Chen telah habis. Kamu terluka parah, katanya merendahkan, sejujurnya, aku sangat penasaran. Setelah menghilang selama beberapa tahun, bagaimana Anda membuat lompatan dari orang biasa menjadi seperti sekarang? Ye Chen mengangkat kepalanya dan menatap Sun Miao. Dia berkata dengan dingin, apa hubungannya itu denganmu? Sun Miao meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan melanjutkan, saya tidak sekuat Fang Zhenyi. Aku akan memberimu pilihan dan kesempatan. Pertama, serahkan pedang penekan jiwa. Itu milik Gunung Jiangdao, dan Anda tidak dapat mengambilnya. Tentu saja, aku juga menginginkan darahmu, karena pedang penekan jiwa mengenalimu sebagai tuannya. Kedua, serahkan teknik pedangmu dan semua rahasiamu. Ketiga, kultivasi Anda akan lumpuh. Mulai sekarang, Anda tidak bisa berkultivasi. Aku akan mengirim seseorang untuk mengirimmu turun gunung, dan ini karena Bao Peimin. Ketamakan, menginginkan, rahasia Ye Chen terlalu menarik baginya, dan lebih dari cukup untuk membuatnya membuang moralnya. Hah, Ye Chen memuntahkan seteguk darah. Sun Miao telah menunggu saat ini. Terlepas dari hasilnya, dia adalah pemenang terbesar. Tubuh Sun Miao melonjak dengan ki yang sebenarnya. Anak muda, meskipun kamu memiliki pedang penekan jiwa, lukamu saat ini terlalu parah. Apakah Anda pikir Anda masih bisa meledak dengan kekuatan yang Anda miliki sekarang? Jangankan aku, bahkan orang biasa pun bisa membunuhmu. Tapi sekali lagi, kamu memberiku terlalu banyak kejutan. Seorang ahli bidang kesatuan yang membunuh 10 penjaga. Anda pastinya orang pertama dalam sejarah yang mencapai prestasi ini. Saya akan memberi Anda 10 detik untuk mempertimbangkannya. Bahkan jika kamu tidak mengatakannya, aku akan memikirkan caranya. Untuk mendapatkan 10, 9, 8. Sun Miao menghitung mundur. Dia yakin Ye Chen ada dalam genggamannya. Ye Chen mengertakkan gigi dan berdiri tegak. Dia menatap Sun Miao dengan dingin dan berkata, dasar munafik. Sun Miao mengerutkan kening saat mendengar ini. Lalu, dia melancarkan serangan telapak tangan. Ye Chen ingin menghentikannya tetapi ternyata tidak mungkin untuk bergerak. Seluruh tubuhnya terasa berat seperti timah. Pertarungan sebelumnya telah menghabiskan ki dan kekuatannya yang sebenarnya, sehingga dia bisa mengangkat pedang penekan jiwa untuk memblokir serangan tersebut. Bang! Telapak tangan Sun Miao menghantam pedang penekan jiwa. Meskipun itu mengimbangi sebagian kekuatan, mengingat kondisi Ye Chen saat ini, dia tidak dapat melakukan banyak perlawanan. Dia dikirim terbang, dan jatuh dengan keras ke tanah. Puci! Seteguk darah yang ditahan Ye Chen tidak bisa lagi ditekan. Wajah Ye Chen langsung memucat. Meski beberapa batu nisan di makam samsara hampir terpicu, namun masih belum siap. Jika dia bisa menerobos sekarang, dia masih memiliki peluang untuk bertahan hidup. Namun, apakah Sun Miao akan memberinya kesempatan itu? Tidak. Pada saat ini, aura kematian akhirnya menyapu Ye Chen. Anda masih berani bersikap sombong dengan kondisi Anda. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda punya pilihan? Jika kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, aku akan mengambilnya dengan paksa. Bibir Sun Miao membentuk senyuman mengejek saat dia melihat ke arah Ye Chen, yang terengah-engah. Saat dia merasakan niat membunuh yang kuat menyapu dirinya, hati Ye Chen tenggelam. Seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang mencekik tenggorokannya, mencekiknya. Di kejauhan, Bao Peimin berjuang mati-matian melawan pengekangan di sekitar tubuhnya. Dia bahkan tidak ragu untuk membakar sebagian dari budidayanya. Seluruh tubuhnya sepertinya terbungkus api. Kaca. Dengan keras, dia akhirnya membebaskan dirinya. Lalu, mengabaikan segalanya, dia meraih pedangnya dan berdiri di depan Ye Chen. Matanya dipenuhi amarah. Dia malu menjadi wali. Sun Miao, aku pernah menghormatimu. Mengapa kamu mempersulit junior? Bisakah kamu benar-benar menyebut dirimu seorang wali ketika kamu bertindak begitu tercela? Di mana kehormatanmu? Jika kamu benar-benar ingin berurusan dengan Ye Chen, kamu harus melangkahi mayatku dulu. Saat ini, Bao Peimin sangat bertekad. Ini bukanlah jalan yang ingin dia lalui. Memalukan. 1000 tahun yang lalu,
seorang ahli tak tertandingi telah lahir di keluarga Bao-nya, dan dia menganggap keadilan sebagai Dao-nya. Ketika pelaku kejahatan bertemu leluhurnya, mereka harus lari dan bersembunyi. Keadilan adalah senjata leluhur ini, dan telah tertanam dalam diri setiap keturunan keluarga Bao. Nama leluhur ini disebut Bao Siren. Bao Peimin bergabung dengan para penjaga karena dia ingin mewarisi warisan leluhurnya dan melindungi Huaxia. Oleh karena itu, bagaimana mungkin dia bisa disatukan dengan kelompok penjahat ini? Sun Miao memandang Bao Peimin dan mencibir, "Bao Peimin, kamu juga sudah terluka. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa melawanku? Aku juga bisa membunuhmu, loh." Bab 498, Kehormatan, Bagian 2. Segera setelah dia mengatakan ini, Penatua Wan berdiri dan menasihati Bao Peimin, "Bao Tua, apa yang kamu lakukan? Pedang penekan jiwa adalah milik Gunung Jiangdao, dan anak ini tidak berhak mengambilnya. Selain itu, dia membunuh begitu banyak orang, jadi dia harus membayar harga atas perbuatannya. Jangan keras kepala." Bao Peimin mendengus dan mengarahkan pedangnya ke arah Sun Miao. "Saya sudah mengambil keputusan." Sun Miao menggelengkan kepalanya tanpa daya. "Aku tidak ingin menyerangmu, tapi kamu membuatku tidak punya pilihan. Kalau begitu, aku akan mengantarmu." Merusak. Segera setelah itu, sebuah pedang muncul di tangan Sun Miao dan dia menyerang Bao Peimin. Puci. Bao Peimin mengira dia bisa melawan untuk beberapa waktu, tapi dia lengah. Gelombang kejut yang kuat dari dampak pukulan itu menghantam tubuhnya dan membuatnya terbang. Lalu, dia memuntahkan seteguk darah. Namun, pedang Sun Miao tidak berhenti sama sekali dan langsung mengarah ke Bao. Poin penting Peimin, bertujuan untuk mengambil nyawanya. Di mata Sun Miao, kepribadian Bao Peimin yang keras kepala pasti akan menimbulkan masalah bagi para penjaga di masa depan, dan akan mengancam otoritasnya. Tidak perlu menahan orang seperti itu. Satu-satunya penjaga yang dia butuhkan adalah mereka yang mau mematuhi perintahnya. Melihat pedang Sun Miao hendak menusuk Bao Peimin, Ye Chen menembakkan anak panah, yang merobek udara dan langsung menuju ke arah Sun Miao. Kepala. Sun Miao secara alami menyadari hal ini dan dia mengubah lintasan serangannya, menjatuhkan anak panah itu ke tanah. "Mencoba menghentikanku hanya dengan ini. Bermimpilah." Lalu, dia menembakkan anak panahnya sendiri ke arah Ye Chen. Ekspresi Ye Chen sedikit berubah. Saat dia hendak mengangkat pedang untuk memblokir serangan itu, dia menyadari bahwa Bao Peimin muncul di depannya dan menggunakan tubuhnya untuk memblokir anak panah itu. Puci. Anak panah itu menembus bahu Bao Peimin. Ye Chen tercengang. Mengapa Bao Peimin bertindak sejauh ini demi dia? Untuk keyakinan? Untuk Bao Xinhe? Atau apakah dia mempertaruhkan segalanya pada Ye Chen? "Senior Bao, kamu sebenarnya tidak perlu melakukan ini. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu," kata Ye Chen. Bao Peimin menoleh dan tersenyum. Darah masih keluar dari sudut mulutnya, dan dia terlihat sangat malu. "Ye Chen, aku adalah penjaga Huaxia, tapi aku tidak bisa melindungi Huaxia. Ini adalah rasa maluku. Apa yang saya lakukan sekarang hanyalah penebusan. Penjaga Huaxia telah mengecewakan Anda, tapi saya ingin Anda tahu bahwa memang ada orang yang serius melindungi Huaxia, jadi saya harap Anda tidak kecewa dengan masyarakat Huaxia." Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Sun Miao mendengus dingin dan menamparkan Bao tubuh Peimin, membuatnya terbang. Bao Peimin mendarat tidak jauh dari Ye Chen, auranya berkedip-kedip. "Mulai sekarang, Bao Peimin akan dikeluarkan dari para penjaga." Sun Miao mendengus dingin, "Apakah ada yang keberatan?" "Tidak." 8 dari mereka berkata bersamaan. Mereka adalah orang-orang yang bijaksana. Meski mereka tidak menyukai kelakuan Sun Miao, mereka tidak bisa menghentikannya. Kalau tidak, mereka akan berakhir seperti Bao Peimin. Penatua Wan mengepalkan tangannya. Dia ingin membantu Bao Peimin, tapi dia tidak bisa. Arti menjadi wali sudah lama berubah. Hanya Bao Peimin yang masih terjebak di masa lalu. Mungkin mulai sekarang, penjaga tidak diperlukan lagi. Ye Chen tersentuh saat melihat Bao Peimin menderita luka yang begitu serius untuk menyelamatkannya. Matanya dipenuhi amarah yang tak ada habisnya saat dia menatap Sun Miao. Naga darah di tubuhnya juga bergegas keluar dan melingkari dirinya. Namun, Ye Chen lemah, begitu pula naga darahnya. Niat membunuh yang kental meletus. "Apakah kamu berencana untuk menolak?"
Sun Miao mendengus dingin. Kamu hanya seekor semut, jadi berhentilah menyeretnya keluar. Aku akan memberimu 3 detik. Jika kamu tidak menyerahkan apa yang kuinginkan, aku akan membunuhmu saja. 3, 2, saat itu, Ye Chen tertawa. Dia bisa merasakan makam samsara bergetar hebat. Apa maksudnya ini? Master Pedang Myriad Daos, Chen Tianli, akhirnya kembali. Ketika Sun Miao melihat Ye Chen masih tersenyum saat ini, ekspresinya menjadi lebih dingin. Apa yang Anda tertawakan? Ye Chen maju selangkah, matanya seperti serigala lapar. Naga darah merasakan sesuatu. Ia meraung dan tanah berguncang. Apakah kamu tidak ingin mengetahui rahasiaku? Kalau begitu aku akan memuaskan rasa penasaranmu, ejek Ye Chen. Sun Miao merasa ada yang tidak beres. Ye Chen terlalu tenang saat ini. Apa? Ye Chen mengambil satu langkah ke depan, dan kepercayaan diri serta niat membunuhnya begitu menindas sehingga Sun Miao tanpa sadar mengambil langkah mundur kecil. Rahasiaku adalah orang-orang yang mendukungku. Pernahkah Anda mendengar tentang Master Pedang Myriad Daos? Dia adalah salah satu tuanku. Master Pedang Segudang Dao. Tuan, ekspresi Sun Miao berkedip. Dia belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Bahkan di pegunungan Kunlun pun tidak. Meski namanya sombong, sepertinya anak ini mencoba untuk keluar dari kesulitannya. Dia mendengus dingin, menurut Master Pedang Myriad Daos, dia itu siapa? Anda ingin menggunakan orang ini untuk menakuti saya. 3 detik sudah habis, jadi saya pribadi yang akan mengirim Anda ke jalan. Kemudian, pedang itu menebas ke arah Ye Chen. Ye Chen tidak bergerak sama sekali. Sebaliknya, dia meletakkan tangannya di belakang punggung dan menegakkan punggungnya. Saat ini, dia merasa tak terkalahkan. Ekspresi Sun Miao sangat ganas saat dia menyerang. Apakah Ye Chen akan mati? Bao Peimin yang lemah mencengkeram tubuhnya dan mengepalkan tinjunya saat dia melihat situasi yang terjadi. Pedang itu hampir mencapai dada Ye Chen. Tidak ada yang mengira Ye Chen masih punya kesempatan. Di mata semua orang, Ye Chen sudah mati. Siapa yang berani menyentuh muridku? Enyah. Raungan keras terdengar dari langit di atas. Bab 499, kedatangan tepat waktu. Angin bertiup, dan ekspresi para penjaga berubah. Raungan itu disertai dengan tekanan spiritual yang terasa seperti gunung yang membebani mereka. Puci, semua orang memuntahkan seteguk darah. Ketika mereka mengangkat kepala dan melihat Chen Tianli. Terbang abadi, mereka ketakutan, dan merasa tidak berarti seperti semut di hadapan keberadaan seperti itu. Bahkan para ahli pegunungan Kunlun mungkin tidak dapat melakukan hal seperti itu. Rasanya satu pandangan saja sudah cukup untuk menghapusnya. Ketika Ye Chen melihat sosok itu perlahan turun, dia menghela nafas lega. Chen Tianli akhirnya tiba. Celepuk. Sun Miao dan 8 penjaga lainnya berlutut berbarengan. Salam, Tuan. Saya bertanya-tanya mengapa Anda datang ke Gunung Jiangdao. Sebelum dia selesai berbicara, raungan keras mengguncang langit dan bumi. Muridku bukanlah seseorang yang bisa kamu sakiti. Nafas Sun Miao sepertinya terhenti. Mungkinkah yang abadi ini adalah Master Pedang Myriad Daos yang disebutkan Ye Chen? Ye Chen memiliki seorang guru yang abadi. Sebelum dia bisa memikirkan lebih jauh tentang hal ini, Chen Tianli memelototinya. Energi spiritual di sekitarnya terkondensasi menjadi pedang yang sangat kuat, yang menghantam Sun Miao. Ekspresi Sun Miao berubah drastis saat dia mencoba yang terbaik untuk memblokir serangan itu. Namun, melawan Chen Tianli, semuanya sia-sia. Dia dikirim terbang. Siapa sangka pria berjubah putih ini mampu menghasilkan serangan sekuat itu bahkan tanpa bergerak. Apakah hal ini mungkin terjadi secara manusiawi? Chen Tianli menatap Sun Miao dan berkata dengan dingin, kamu masih belum menjawabku. Apakah kamu melukai muridku? Jika kamulah yang melukainya, aku akan membunuhmu. Jika kamu menyakitinya, aku akan memenggal kepalamu. Sangat sombong. Melihat pemandangan ini, semua orang menarik napas dingin. Jelas dari kata-kata ini apa yang akan terjadi pada Sun Miao. Sejak kapan Huaxia dan pegunungan Kunlun memiliki ahli seperti itu? Chen Tianli melirik Ye Chen dan mengeluarkan pil. Dia menyerahkannya pada Ye Chen. Saya memperoleh pil ini setelah menghancurkan sekte dari pegunungan Kunlun. Ini bermanfaat untuk budidaya Anda, jadi konsumsilah dengan cepat. Kalimat santai ini membuat jantung semua orang berhenti berdetak. Demi pil,
Pria berjubah putih itu benar-benar menghancurkan seluruh sekte. Sial, apakah ini nyata? Ye Chen menelan pil itu dan auranya sedikit stabil. Tatapan Chen Tianli kembali tertuju pada Sun Miao. Aku akan bertanya padamu untuk yang terakhir kalinya. Apakah kamu menyakiti muridku? Pak, sebenarnya masalahnya agak rumit. Ada kesalahpahaman? Seorang penjaga dengan cepat berdiri dan berkata sambil tersenyum. Saya, Chen Tianli, sedang berbicara. Apa hakmu untuk menggangguku? Mati. Dalam sekejap, angin dan awan melonjak, dan tubuh penjaga yang berbicara langsung terkoyak. Tekanan itu menghancurkannya sampai mati. Setelah melakukan semua ini, Chen Tianli menatap Sun Miao dan berkata dengan dingin, "Baiklah, saya tahu apa yang pantas Anda dapatkan." Astaga! Begitu dia selesai berbicara, pedang terbang dan memotong kepala Sun Miao. Tidak ada keraguan sama sekali. Mereka yang menyentuh keuntungannya akan mati, dan Ye Chen adalah keuntungan Chen Tianli, serta para ahli perkasa kuno lainnya. Mereka semua mengandalkan dia untuk mengubah nasib mereka. Semua orang hampir tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Salah satu ahli terkuat Huaxia telah terbunuh begitu saja. Mereka segera bersujud. Mereka berada di kamp yang sama dengan Sun Miao, jadi akan mudah bagi ahli misterius ini untuk membantai mereka juga karena afiliasi mereka dengan Sun Miao. Siapa yang tahu bahwa Ye Chen memiliki ahli yang kuat yang mendukungnya? Tuan, tolong selamatkan hidup kami. Kami tidak menyerang Tuan Ye sekalipun. Kami bersumpah bahwa ini adalah kebenaran. Penatua Wan juga berlutut. Dia tidak berbicara, tapi tatapannya sangat rumit. Dia melirik Bao Peimin. Dia selalu bertanya-tanya mengapa Bao Peimin begitu ingin melindungi anak ini. Sekarang tampaknya Bao Peimin telah membuat taruhan yang tepat, dan kemungkinan besar akan mendapat imbalan besar atas usahanya. Ini mungkin takdir. Mungkin surga benar-benar memberikan pahala kepada mereka yang menaati prinsip kehormatan. Babak 500, Kesalahan. Chen Tianli dengan dingin menatap ke arah penjaga yang berlutut dan mendengus. Meskipun orang-orang ini adalah pakar terbaik di Huaxia, mereka seperti semut. Di matanya, mereka bahkan tidak layak dibunuh. Dia memandang Ye Chen dan bertanya dengan prihatin, "Bagaimana pemulihanmu? Menurut Anda apa yang harus kita lakukan terhadap orang-orang ini? Apakah Anda ingin membunuh mereka atau membiarkan mereka tetap hidup?" Ye Chen mengangguk. "Hampir pulih sepenuhnya. Terima kasih, Guru, untuk pilnya. Adapun orang-orang ini." Ye Chen berhenti. Ekspresi penjaga yang tersisa berubah drastis. Mereka segera berlutut di depan Ye Chen. Ya, kami benar-benar ditindas oleh Sun Miao, dan kami juga tidak berhasil bergerak dari awal hingga akhir. Mereka tahu betul bahwa hidup Ye Chen ada di tangannya. Jadi, satu-satunya cara untuk hidup adalah dengan memohon belas kasihan pemuda ini. Sebelum Ye Chen bisa berkata apa-apa, Bao Peimin berjalan mendekat dengan lukanya. Tubuh, auranya lemah. Kamu. Ye Chen tercengang. Dia segera mengambil pil dan memberikannya kepada Bao Peimin. Senior Bao, terima kasih atas bantuanmu tadi. Jika Bao Peimin tidak memberikan cukup waktu untuknya, konsekuensinya tidak terbayangkan. Bao Peimin menggelengkan kepalanya. Ya, kamu tidak perlu berterima kasih padaku, satu hanya ingin untuk memiliki hati nurani yang bersih. Namun, aku mempunyai permintaan yang lancang. Apa itu? Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Katakan saja. Bao Peimin menatap para penjaga dan menghela nafas. Dia berkata kepada Ye Chen, "Tuan, kamu, tolong selamatkan nyawa ketujuh orang ini. Saya memahami situasi mereka. Kekuatan dan otoritas Sun Miao membuat mereka tidak punya pilihan. Jika mereka melawan keinginan Sun Miao, mereka pasti akan mati. Selain itu, jika sesuatu terjadi pada orang-orang ini, aku akan menjadi satu-satunya penjaga di dalamnya." Huaxia, ini bukan hal yang baik untuk Huaxia. Inilah kekhawatiran Bao Peimin. Keberadaan wali Huaxia menjadi pencegah musuh asing. Ini juga salah satu alasan penting mengapa Huaxia stabil selama bertahun-tahun. Dari 20 penjaga Huaxia, hanya tersisa 8. Jika sesuatu terjadi pada ketujuh orang ini, maka dia, Bao Peimin, akan menjadi satu-satunya yang tersisa untuk dilindungi. Huaxia, tidak apa-apa jika tidak terjadi apa-apa pada Huaxia, tapi begitu krisis terjadi,
dia tidak akan bisa mencegah terjadinya hasil terburuk hanya dengan kekuatannya. Ye Chen menyipitkan matanya dan menatap para penjaga. Tuan Ye, saya berjanji kepada Anda bahwa kami akan mengambil tanggung jawab untuk melindungi Huaxia di masa depan. Kami bahkan bersedia mendengarkan Anda dan Bao Peimin. Tidak peduli apa yang Anda minta kami lakukan, kami akan mencapainya. Ya, Tuan Ye, kami benar-benar tidak punya pilihan. Tolong tunjukkan belas kasihan. Ye Chen mengalihkan pandangannya dan berkata dengan tenang, aku bisa mengampuni nyawamu, tapi jika aku mengetahui bahwa kamu telah melakukan sesuatu yang tidak bermoral lagi, aku bersumpah aku akan menghancurkan jiwamu. Juga, sekarang Sun Miao dan Fang Zhenye sudah mati, kalian bertujuh akan melapor ke Bao Peimin mulai sekarang. Kami mengerti, Tuan Ye. Para penjaga yang berlutut di tanah bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Mereka melirik Chen Tianli dari sudut mata mereka dan menyadari bahwa ahli perkasa ini bahkan tidak peduli untuk melihat mereka. Hal ini semakin menegaskan keyakinan mereka bahwa Guru Ye Chen adalah makhluk abadi, dan kemungkinan besar merupakan makhluk agung di pegunungan Kunlun. Namun, mengapa sosok perkasa seperti itu menjadi Tuan Ye Chen? Dan bahkan mengambil tindakan atas nama Ye Chen. Tiba-tiba, Ye Chen memikirkan hal yang paling penting. Dia menanyai semua orang, apakah Anda tahu di mana Fang Zhenye menyembunyikan ayah saya dan Lin Juelong? Semua orang menggelengkan kepala. Tatapan Ye Chen kemudian tertuju pada tubuh tak bernyawa dan berdarah, milik Fang Zhenye. Saat ini, Fang Zhenye tidak berbeda dengan mayat. Namun, Ye Chen menatap Fang Zhenye dan berkata, ingin mati. Itu tidak akan semudah itu. Beberapa saat kemudian, beberapa jarum perak muncul di tangannya dan ditembakkan. Saat dia melakukan ini, Ye Chen juga membentuk segel tangan dan memadatkan jimat pengembalian cahaya dan menempelkannya ke tubuh Fang Zhenye. Segera, tubuh Fang Zhenye, yang dimutilasi dengan parah, memancarkan cahaya merah. Di saat yang sama, aura kematian di sekitarnya menghilang sepenuhnya. Ketika Chen Tianli melihat pemandangan ini, dia juga berjalan mendekat. Dia menutup matanya sejenak sebelum berkata, muridku, indera spiritualku telah memindai area dalam jarak ribuan mil dari tempat ini, tapi aku belum menemukan orang yang cocok dengan yang kamu cari. Mata Ye Chen dingin saat dia menatap Fang Zhenye. Dia mengarahkan jarinya dan meraung, Fang Zhenye, bangun. Begitu dia selesai berbicara, Fang Zhenye membuka matanya. Berlumuran darah wajahnya, dan dia tampak sedikit galak. Saat dia melihat Ye Chen, sedikit kemarahan muncul di matanya. Dia ingin menyerang, tetapi menyadari bahwa itu tidak mungkin. Dia telah kehilangan seluruh kultivasinya dan bahkan kehilangan kendali atas tubuhnya. Dia tidak berbeda dengan mayat, dan baru sadar sebentar. Kamu Chen. Aku tidak butuh belas kasihanmu, kata Fang Zhenye dingin. Ye Chen bermain-main dengan jarum perak di tangannya dan berkata, di mana ayahku? Dan di mana Lin Juelong? Ketika Fang Zhenye mendengar ini, dia langsung mengerti apa yang sedang terjadi dan tertawa terbahak-bahak. Ye Chen, terserah kamu jika kamu ingin membunuh atau menyiksaku, tetapi jika kamu berpikir bahwa aku akan memberitahumu di mana ayahmu berada, bermimpilah. Kamu bisa menyerah untuk menemukannya. Kamu tidak akan pernah bertemu kembali dengannya seumur hidupmu. Juga, saya adalah tetua aliansi darah yang dihormati. Anda telah membunuh begitu banyak orang dari aliansi darah, jadi aliansi darah pasti akan mencari Anda untuk membalas dendam. Jika itu terjadi, seluruh keluargamu akan mati. Hahaha. Tawa menyeramkan terdengar di langit. Sebagai tanggapan, Ye Chen menginjak dada Fang Zhenye, dan darah muncrat seperti air mancur. Wajah Fang Zhenye berkerut kesakitan, tapi dia mengatupkan giginya erat-erat. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Begitu dia selesai berbicara, jarum perak di tangan Ye Chen keluar. Gelombang dingin sedingin es menyelimuti seluruh tubuh Fang Zhenye. Seolah-olah ada ribuan hewan menggerogoti tulangnya, membuatnya berharap mati. Meskipun Fang Zhenye keras kepala, dia tetap tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kesakitan. Bahkan jika aku mati, jangan pernah berpikir untuk mengeluarkan informasi itu dariku. Fang Zhenye masih tertawa dan berteriak sekuat tenaga. Dia ingin melihat Ye Chen menderita. Melihat betapa keras kepala Fang Zhenye, Ye Chen sangat marah. Pada saat ini, Chen Tianli mengambil langkah maju dan berkata dengan acuh tak acuh, murid,
jika Anda ingin mencari informasi dari orang-orang seperti ini, penyiksaan tidak ada gunanya. Namun, seorang ahli sejati dapat menghilangkan ingatan beberapa semut. Mendengar kalimat ini, murid Fang Zhenye tiba-tiba berkontraksi, dan kemudian pandangannya beralih ke Chen Tianli. Mungkinkah pria berjubah putih ini adalah ahli perkasa di belakang Ye Chen? Hanya dengan melihatnya, Fang Zhenye merasa sekecil dan tidak berarti seperti setitik debu. Dia pernah ke pegunungan Kunlun sebelumnya, dan dengan demikian dapat mengatakan bahwa ahli ini pasti melampaui ahli terkuat yang pernah dia temui. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari betapa besar kesalahan yang telah dia buat.